itulah yang perlu kita tanamkan di rumah kita. Kita yang mulai proyek kebaikan, meskipun ujungnya kita dapat sekian, anak-anak kita lebih dahsyat, cucu kita lebih dahsyat, tapi tetap keutamaan kembali kepada siapa? Yang pertama kali memulai proyek kebaikan. Makanya as-sabiqun al-awwalun itu yang pertama kali masuk Islam itu punya keutamaan yang tidak bisa disaingi siapapun. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam itu tidak bisa disaingi siapapun. Apapun yang dilakukan oleh orang-orang setelahnya, Masya Allah, mereka itu punya keutamaan. Nah, ini pelajaran kedua tentang bagaimana pentingnya memulai kebaikan, meskipun kebaikan itu kemudian akan dituntaskan bukan oleh kita. Ya, peresmiannya juga bukan oleh kita, oleh generasi setelah kita. Faqala liqaumihi, kemudian Yusha bin Nun berkata kepada kaumnya, la yatsba'anni rajulun malaka mut'a imra'atin wa huwa yuridu ay yabniya biha wa lamma yabni biha. Ketika dikumpulkan pasukannya oleh Yusha bin Nun, beliau memberikan pengarahan, tidak boleh ada yang ikut perang. Satu, ini yang gak boleh ikut. Kalau dulu gak ada yang mau ikut, sekarang pada mau ikut, saking semangatnya. Ini pendidikan. Dulu kan ayah-ayah mereka nggak ada yang mau ikut. Sekarang semua orang mau ikut. Tapi dipilih, disortir oleh Yusha bin Nun, tidak boleh ikut. Satu, orang yang baru nikah dan belum empat, malam pertama. Ya, orang yang tadi pagi baru nikah, entar malam mau bulan madu, gitu ya. Itu nggak boleh ikut. Kamu di sini aja, jangan ikut. Enak bener ya, habis nikah yang lain berjuang mengadu nyawa, yang satunya lagi malah enak-enakan malah pengantin. Kemudian yang kedua adalah wala ahadun bana buyutan lam yarfa suqufaha, atau orang yang sedang bangun rumah tapi atapnya belum dipasang, gentengnya belum dipasang, nggak boleh ikut. Kata Yusha bin Nun, orang yang bangun rumah dan belum kelar-kelar itu bangunannya, nggak boleh ikut. Di sini aja. Yang ketiga, wala ahadun istara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantadiru auladaha, atau orang yang baru beli baru beli kambing, dan kambing itu sedang bunting dan sedang ditunggu kelahiran anaknya. Yang lagi nungguin yang mau brojol, nggak boleh ikut juga. Ini kenapa 3 orang ini tidak boleh ikut? Karena gak akan bisa fokus, ya, gak akan bisa full berjuang, gak akan bisa fokus pikirannya di jalan. Ingat, istri saya baru aja dinikahin udah ditinggalin. Yang punya domba udah brojol kok belum, ya laki perempuan, jangan-jangan kembar. Kan ingetannya ke sana, itu rumah. Kanopi belum kelar-kelar, itu kayak rumah saya tuh, kanopinya belum kelar-kelar. Jadi kan kalau kita jalan tuh inget, lah jangan-jangan kalau hujan becek semua, kan begitu. Ya. Jadi Yusha bin Nun ini ingin semua orang yang terlibat dalam misi penting tidak boleh ada yang pikirannya bercabang, harus orang yang bisa full 100%. Nah, ini kemudian diadopsi oleh manajemen modern. Kalau nggak bisa fokus Mbak, jangan lama di sini dan ya. Di sekolah juga sama. Ada beberapa pos yang memang tidak boleh diisi orang yang tidak bisa fokus. Termasuk di tempat saya ngajar, ada beberapa posisi yang tidak boleh diisi kecuali oleh orang yang bisa 100% di situ, pikirannya di situ. Ya, karena itu kan nanti harus ada, biar bisa fokus kan, gajinya juga harus bisa fokus kan, begitu ya. Biar dia nggak pikirannya kemana-mana. Tapi posisi-posisi tertentu memerlukan orang-orang yang hanya bisa diisi oleh orang-orang yang fokusnya bisa 100%. Apalagi dalam amal jama'i, dalam amal yang dilakukan oleh kelompok bersama-sama, orang nggak fokus itu, satu, dia nggak bisa menyelesaikan pekerjaan dengan sempurna, dua, mengganggu orang lain. Nah, kita lagi kerja-kerja, dia enak-enak ngurusin urusannya sendiri. Kan orang yang kelihatannya kan jadi mental bekerjanya itu jadi terganggu gitu.
banget, bayaran sama. Kita khusyuk mengerjakan pekerjaan ini, dia masih nyelang-nyelang dengan urusan pribadinya dia di rumah. Akhirnya begitu Pak ya. Jadi pertama dia sendiri tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaannya, kedua dia akan mengganggu fokus orang lain. Maklum kalau bekerja bersama-sama, gajinya sama, iniannya sama, kemudian dia sibuk ngurusin yang lain, sementara teman-temannya itu ngurusin pekerjaannya, yang dia sibuk ngurusin urusan pribadinya, kan jadi mengganggu, mengganggu keikhlasan, mengganggu kenyamanan teman-temannya yang sedang bekerja. Gaji sama, ini sama, kok bisa ente ngurusin yang lain-lain, sementara kita ngurusin yang ini. Nah, makanya dalam syariat Islam juga sama, ada beberapa kegiatan yang tidak boleh tidak fokus. Kalau sekiranya tidak bisa fokus, tunda. Contohnya apa? Sholat. Sholat kan wajib fokus, wajib khusyuk. Sholat itu harus ditunda kalau bapak-bapak sedang kebelet. Tidak ada sholat bagi orang yang sedang menahan dua keinginan, BAK dan BAB. Ya. Tidak ada sholat isya bagi orang yang sedang sangat lapar dan makanan sudah ada di depan mata, kan begitu. Kenapa? Nggak akan fokus. Jadi ada beberapa kegiatan, ada beberapa tugas yang harus dilakukan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa raga. Makanya ketika datang hal-hal yang akan mengganggu itu, kegiatan itu ditunda. Sama zaman dulu juga begitu. Zaman Nabi juga sama. Orang-orang yang tidak bisa fokus tidak diizinkan untuk melakukan sebuah aktivitas. Tunda dulu, selesaikan dulu hajatnya, baru kemudian dia menyelesaikan tugasnya. Fagoza, kemudian dia berperang. Fadana minal qaryati, pasukan beliau itu baru sampai di tempat musuh sholat al-asri, ketika waktu asar. Au qoriban min dzalika, atau mendekati waktu asar. Faqala, kemudian Yusha bin Nun berkata lisyamsi, kepada matahari, innaki ma'muratun wa ana ma'murun, sesungguhnya engkau diperintahkan untuk bergerak, beredar. Wa ana ma'murun, dan aku juga diperintahkan untuk menaklukkan kota itu. Allahumma ya Allah, ihbisha, tahan dia, alaina, fahu bisa, maka matahari pun tertahan. Hatta fatahallahu alaihi, sampai Allah memberikan kemenangan kepadanya. Nah, ini kisah Nabi yang menahan laju matahari. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah dikumpulkan, Yusha bin Nun ini kemudian berangkat, tiba di tempat musuh waktu asar. Nah, ini kan kaum Yahudi, Bani Israil, tiba di tempat musuh waktu asar. Lalu kemudian Nabi Yusha bin Nun melihat ke atas. Ini kalau sekarang asar, kemudian berperang, kapan kelahnya? Ya kan, perang kan bukan semenit 2 menit gitu ya. Perang kan lama gitu. Kemudian dia berkata, wahai matahari, engkau memang diperintahkan untuk bergerak, tapi aku juga diperintahkan untuk berjihad. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, tahanlah matahari. Maka Allah kemudian menahan matahari dan tidak bergerak untuk terbenam kecuali setelah Yusha bin Nun menaklukkan kota yang dijanjikan. Kenapa Nabi Yusha bin Nun meminta untuk menahan matahari? Ada 2 alasan yang disebutkan para ulama. Pertama, saking pentingnya menjaga waktu sholat. Kalau sekarang perang, asar lewat, kan begitu. Kalau sekarang perang, asar kelewat. Lagi perang aja itu mikirin sholat asar. Sekarang orang-orang, Masya Allah, pulang kerja jam 4 udah tahu macet, bukannya sholat dulu. Dia jalan pulang ke rumahnya, di jalan macet, datang ke rumah setengah 6. Niat nggak sih sholat asar? Kadang-kadang sampai maghrib baru nanya, kalau saya tadi sholat asarnya nggak keburu, ya Bapak kenapa nggak keburu?
Kan pulang jam 4, biasa standar kantor kan, pulang jam 4. Kita tahu macet Pak, sekarang udah ada PPKM macet kan. Iya kan macet sekarang tuh. Kita tahu macet, pulang jam 4 tiap hari begitu. Kadang datang setengah 6 katanya. Kadang datang maghrib karena macetnya tidak terprediksi. Pertama kali sebelum dijawab gimana cara menunaikan sholatnya, Bapak kenapa pulang jam 4 gak sholat dulu? Memang gak ada masjid, sekarang masjid banyak. Di kantong musola gak kehitung. Karpetnya aja dari sini, karpet musolanya. Kan setiap kantor tuh ada musolanya, ada masjidnya sekarang. Gak ada kemudian alasan saya gak bisa sholat dulu. Jam 4 baru pulang, mau macet, datang setengah 6. Ya Allah, setengah 6 itu bukan waktu sholat asar. Itu waktu darurat bagi orang-orang yang memang kepepet gitu. Setengah 6 itu. Kadang-kadang maghrib baru sampai. Yusha bin Nun itu mikirin, ya Allah, ini gimana sholat asar kita ini? Sementara perang tuh gak mungkin ditunda. Ya. Dulu tidak ada syariat sholat khauf seperti di kita. Ya. Lain perang ya perang, nggak sholat gitu. Sholat ya sholat, nggak perang gitu. Makanya kemudian engkau memang diperintahkan untuk bergerak, tapi aku diperintahkan untuk jihad dan untuk sholat. Kalau aku jihad dulu, sholatnya nggak kebagian gitu. Makanya kemudian ya Allah tahan dia, ditahan oleh Allah itu matahari. Saking pentingnya menjaga waktu sholat. Orang Yahudi itu sholatnya 3 kali. Jadi yang pengen sholatnya 3 kali bisa masuk agama itu. 3 kali. 1 subuh, 2 ba'da zuhur. Ada yang mengatakan ba'da zuhur itu asar. Dan kemudian sholat malam, maghrib atau isya. Cuma 3 itu sholatnya. Dikit. Maka cuma 3 tuh Pak. Ya. Nah, makanya ketika Nabi berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika Isra Mi'raj, apa yang diperintahkan Allah kepadamu? Sholat 50 waktu. Gak akan kuat umat 50 waktu. Ya. Balik lagi, minta lagi. Bolak-balik sampai 5 waktu. Ditanya oleh Nabi Musa, berapa sekarang? 5 waktu. Gak akan kuat. Orang-orang tua aja lebih sedikit dari itu gak kuat katanya. Lebih sedikit cuma 5 waktu. Itu aja mereka gak tahan gitu. Jangan Muhammad, balik lagi minta lagi dah. Jangan 5 waktu. Nih pengalaman kata dia. Bani Israel diberikan waktu sholat lebih sedikit dari itu. Banyak dari mereka yang gak mau mengerjakannya. Kata Nabi Muhammad SAW, tapi saya malu kalau balik lagi kan begitu. Kenyataan. Ada yang cuma maghrib doang. Masya Allah. Bang berat. Makanya kemudian Yusha bin Nun mengatakan, wahai matahari, kau diperintahkan, aku juga diperintahkan. Ya Allah, tahan dia. Ditahan oleh Allah sampai kemudian beliau menaklukkan dan kemudian sholat asar masih muat dalam satu rentang waktu itu sebelum datangnya waktu sholat yang lain. Atau alasan yang kedua adalah karena ini terjadi hari Jumat, Pak. Jumat asar itu kalau sudah datang maghrib besoknya sudah Sabtu kan begitu. Sabtu kan waktu libur, ya. Masa perang? Orang mancing ikan aja kagak boleh. Kemarin kan kita sudah bahas tuh mancing ikan di hari Sabtu. Ya. Apa hukumnya mancing di hari Sabtu? Gitu ya. Kemarin kan sudah tuh. Bani Israel memang tidak boleh mengerjakan aktivitas lain selain berdoa, bermunajat kepada Allah pada hari Sabtu. Makanya Nabi Yusha bin Nun, besok udah Sabtu. Tidak bisa kita kemudian melanggar kesucian hari Sabat dengan peperangan. Ya Allah, gimana caranya? Oh, kalau begitu, ya Allah tahan mataharinya. Biarkan peperangan ini selesai di hari Jumat sebelum matahari tenggelam dan datang hari Sabtu. Jadi betapa peperangan yang dilakukan itu tidak boleh kemudian menyingkirkan syariat lain yang juga sama-sama disyariatkan. Ini logika yang benar, Pak. Ini logika yang benar. Ada 2 perintah yang harus dijalani bersama-sama. Tidak boleh kemudian kita menjalankan salah satunya lalu membuang yang satunya lagi.
kan viral videonya ya. Yang penting itu Pak tuh bukan soal perempuan untuk auratnya, tapi gimana bapak-bapak pikirannya jangan mesum dengan begitu. Ya kan? Hujannya keblok. Padahal itu dua hal yang dua-duanya diperintahkan. Perempuan diperintahkan menutup aurat, benar. Laki-laki diperintahkan menjaga pikirannya, benar. Dua-duanya benar. Tapi tidak bisa dikerjakan satunya, yang satu tidak dikerjakan. Itu salah logikanya ya. Jadi dua hal itu adalah dua hal yang dua-duanya diperintahkan oleh Allah, dan dua pihaknya wajib mengerjakan itu. Perempuannya wajib menjaga diri dengan menutup auratnya, laki-laki wajib menjaga pandangannya, kan begitu. Dua-duanya diperintahkan. Benar, laki-laki itu diperintahkan menjaga pikirannya, benar. Ya. Apa dalilnya? Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim. Katakanlah kepada orang-orang beriman yang laki-laki, tahan pandangannya. Ya, tahan pandangan itu kan tahan pikirannya biar gak kemana-mana. Benar, itu diperintahkan. Syarikan dulu otakmu, betul. Otak kita disyarikan, pakaian mereka juga disyarikan. Dua-duanya wajib dijalankan, tidak bisa salah satunya. Nah ini. Jadi ada dua perintah yang berjalan beriringan, tidak boleh kemudian diambil salah satunya untuk membuang perintah yang lain. Dan yang penting mah kita pikirannya jangan masuk. Ya, perempuan nggak usah diatur, salah. Ya. Perempuannya wajib diatur cara berpakaiannya, laki-lakinya wajib diatur cara memandang dan cara berpikirnya. Dua-duanya wajib dikerjakan. Tidak, jangan dikerjakan salah satunya kemudian membuang perintah yang lain. Itu salah, karena masing-masing perintah itu ada orang yang mengerjakannya. Ada orang yang mengerjakannya. Kan sama dengan dua perintah yang bersamaan ada dalam diri satu orang, di mana tidak boleh kemudian membatalkan satu perintah gara-gara kita tidak bisa menjalankan perintah yang lain. Kenapa lu belum berhijab? Saya belum bisa menahan lisan saya. Menahan lisan itu perintah Allah, berhijab juga perintah Allah, dua-duanya perintah. Dua-duanya dikerjakan. Bukan kemudian mendahulukan salah satunya, lalu yang lain tidak dikerjakan. Yang penting hatinya dulu, enggak. Bukan yang penting hatinya dulu. Hatinya perlu ditata, pakaiannya juga perlu ditata. Dua-duanya adalah kewajiban yang setiap orang ada porsi untuk mengerjakannya masing-masing. Gitu ya cara logika berpikirnya. Sama dengan ini ada perintah melaksanakan sholat, ada perintah untuk melaksanakan jihad. Ada perintah untuk melaksanakan jihad dan ada perintah untuk mensakralkan hari Sabat. Maka kemudian Nabi Yusuf bin Nun mengerjakan kedua-duanya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah menahan matahari. Inilah pentingnya permintaan itu diikat dengan amal solih. Ya Allah, berikan saya mobil apa yang paling mahal. Saya sih nggak punya mobil, jadi nggak tahu yang paling mahal apa ya. Alphard bukan. Ya anggaplah itu. Diikat dengan amal solih. Saya kalau punya Alphard 50, saya kasih Ustaz 25. Diikat dengan amal soleh. Saya kalau punya uang banyak, ya Rabb, izinkan saya memiliki kekayaan gini. Dengan itulah saya akan melakukan ini. Diikat dengan amal soleh. Diikat dengan amal soleh. Jadi Nabi Yusuf bin Nun ini meminta kepada Allah sesuatu yang tidak pernah diminta oleh orang lain, karena diikat dengan amal soleh. Ya Allah, kalau mataharinya terbenam, kapan saya sholat asarnya? Kan begitu. Ya Allah, kalau mataharinya telah terbenam, besok hari Sabat. Saya tidak mau melanggar perintah, saya tidak mau melanggar larangan gitu. Jadi diikat dengan amal soleh sampai Allah kemudian memberikan sesuatu yang di luar nalar manusia. Itu matahari kok bisa berhenti? Itu dahsyatnya meminta kepada Allah, diikat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu kan Nabi Zakaria kan sudah sepuh, istrinya juga mandul. Tapi beliau meminta ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diikat dengan ketaatan. Kemudian istrinya Imran itu meminta kepada Allah, diikat dengan ketaatan. Ya, pokoknya saya kalau punya anak,
saya hibahkan anak saya buat di masjid. Pokoknya saya nadarkan anak yang lahir ini, pokoknya buat masjid. Punya anak. Jadi diikat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meminta ini benar-benar dalam rangka bagaimana kita bisa lebih taat, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai hal yang mustahil pun kemudian Allah berikan. Sebetulnya bukan mustahil sih. Karena kalau mustahil itu nggak mungkin terjadi. Tapi di luar kebiasaan.